diuji dengan kerapatan yang seperti ini, semua potensinya hasilnya paling tinggi yang seperti ini. Dan bisa kita lihat baik di luar maupun di dalam, Pak, dari jantungnya aja udah kelihatan sama besarnya. Bahkan mohon maaf, kalau ditanam seperti ini, amploknya itu tidak akan tampak dia. Jelas ya, jelas. Banyak keuntungan terutama di jarak tanamnya. Ini 1 meter ini. Kalau 1 meter, yang 1 meter ya? 41 ya? Oh, 41 meter, Pak. Yang 40, yang 1 meter ini, bukan yang 80. Oke ya. Dengan kerapatan seperti ini, terus ini memang pure, Pak. Yang 3 tetap kita biarkan 3, yang 2 tetap kita biarkan 2 seperti itu untuk menjaga populasi. Dan hasilnya seperti yang Bapak lihat, sangat lihat semua. Oke ya. No comment, nggak ada pertanyaan. Kita giring langsung ke Bayi Varietas, nanti kita ngobrol di dalam sebentar saja. Terus setelah kita akan OTW sekitar 25 menit nanti ke lokasi untuk buka bersama. Oke ya, yuk, maju Pak. Sorry, oke. Jadi gini. Oke, silakan agak ke belakang sebentar biar perkasa sama juaranya itu kelihatan semua ya. Jadi begini, zaman sekarang ini adalah zaman di mana semua perusahaan jagung itu tidak ada yang bisa tegak berdiri kecuali Syngenta. Mohon maaf, ini terbukti sekali. Untuk itu Pak, Syngenta tidak ada mengeluarkan sumo dengan notabe yield atau potensial yang tinggi. Kita banyak varietas dan di sini salah satunya adalah NK Perkasa ada, NK Juara ada. Mereka punya spesifik masing-masing. Dan dalam hal ini apa yang kami harus tekankan adalah apabila di tempat Bapak itu endemik terhadap penyakit bule ya Mas Agus, ya, seperti di teman-teman kita harus rujukan kita kepada NK Juara ini. Yang perlu Bapak ketahui, semua varietas dari NK ini, varietas NK ya, baik NK Juara, NK Perkasa, NK Sumo, NK Garuda, NK Jawa, semua varietas NK orientasinya adalah yield atau hasil akhir. Terus dia punya keistimewaan, punya spesialis sendiri-sendiri. Umpamanya Bapak endemik bule, kita memakai yang Juara. Lahan kita kok banyak butiran pasir seperti daerah Tambang Besi, Tanjung Bintang itu lebih cenderung ke Perkasa. Segmennya akan seperti itu, ya. Itu, Mas Agus ada yang mau tambahin? Mungkin langsung ada yang mau ditanyakan di sini, Pak. Langsung aja Mas. Juara, di sana ada Perkasa. Kalau misalkan memang ada yang belum jelas mengenai NK Juara, silahkan langsung ditanyakan ke kami, Pak. Jadi jangan sampai nanti sampai di rumah timbul unek-unek kok lupa bertanya gitu. Silahkan. Belum pernah nyoba nih. Ya. Wajib. Ya. Wajib, jangan nyoba. Nanti kita bahas bareng pendekatan agronominya seperti apa. Silakan diamati mulai dari akar Pak sampai terutama untuk wilayah petaniku yang dari jagung. Kemarin terkendala dengan masalah bule, benar Pak ya? Ya. Oh ya, biasanya nanam sumo selalu kena bule gitu Pak ya. Nah, sedangkan fungisida target itu kan udah nggak ada. Nah sementara jadi untuk kita, untuk rekomendasi saya dari Syngenta ya, itu tetap pakai Demotomop ya, Demotomop plus kalau bisa metalaxyl bahan aktifnya Pak. Jadi kalau Demotomop itu akrobat dan sebagainya ya, akrobat ini sebenarnya nggak boleh ngomongin bahan aktif ya, apa merek dagang. Cuman karena Bapak nanti kalau saya ngomong bahan aktif nggak tahu, lebih enak ngomong akrobat plus bestromil sebetulnya, metalaxyl. Metalaxyl itu cuma ada satu. ada lagi Mas plusnya. Pilih varietas yang relatif Nah, tahan, Pak. itu satu. Ya, gitu. Pilih varietas yang relatif tahan terhadap serangan bule. Nah, kemudian kayak di petani khususnya, ini saya khususkan dulu ya untuk petani jagung dulu ya, karena musim ini akan tanam. Nah, ini Pak, ini sebelah kanan saya, ini ada tanaman Juara yang notabene memang dia lebih tahan terhadap gulai. Jadi kalau memang benar-benar fungisida sudah tidak mampu untuk mengendalikan bule, mencegah bule, Bapak harus memilih varietas yang memang tahan bule dari genetiknya. Dari genetiknya, bukan dari campuran obatnya. Ya, itu yang paling penting, Pak. Nah, ini performnya yang umur 60 hari dan umur 42 hari. 40 harian. Ya.
Oh, ini Bisa, masih, Bu. ini masih Bisa. juara juga Ya, ini juara. Sebelah kanannya ini juara. Oh, ini mungkin ini ya Mas ya. Otomatis kan dari segi umur kan di sini dengan di sana kan beda nih. Beda. Ini selisih berapa hari Pak Mul? Sekitar 15 sampai dengan 20 hari. Nah, ini Pak. Jadi sedikit saya sampaikan kenapa kalau di sini kita tanam lebih terlambat dibandingkan dengan yang ini. Ini antara varietas juara dengan sebelahnya. Ini selang harinya itu ada 15 hari Pak. Ini supaya sekaligus kita pembuktian di lahan. Jadi pada saat si juara ini kita tanam selisih jarak 10 sampai 15 hari, bagaimana kira-kira ketahanan di gulenya? Ya, terus ini Pak. Itu ya Pak ya. Ini adalah umur 60 hari real. Apa yang ada di pikiran Bapak? Lihat ini umur 60 hari. Aneh, 60 hari kok sudah mau sirup jantan. Sirup jantan itu sudah pengisian pertama. Artinya jagung juara ini jagung yang umurnya ginja. Jadi nanam yang ketiga kali nih, kemungkinan kena hujan itu kan hanya sepersekian persen. Ya cari yang ginja. Ginja itu salah satu umur yang menentukan pada saat tanam yang ketiga kali. Jadi pertimbangan itu. Jelas ya Pak? Oke. Ini Mas Faris, Siap. saya mau nanya Mas. Saya ini pernah nanam jagung NK. Bukan NK, pokoknya itu saya NK. Cuman yang 1 kiloan itu. Siap. Tapi setelah saya tanam, tapi hasilnya itu bukan hasilnya ini, tumbuhnya itu kok banyak yang nggak tumbuh. Nah, sedangkan saya beli itu katanya ini bagus, yang kiloan Mas, bukan yang 5 kiloan itu. Ya. Tapi setelah saya tanam, akhirnya gagal. Akhirnya saya ulang lagi. Yang jelas banyak yang nggak tumbuh gitu, atau tanam tumbuhnya kurang maksimal gitu ya. Oke. Untuk yang satu ini, kejadian satu ini, mohon maaf Bapak bukan yang pertama. Mayoritas teman-teman petani yang notabene ngalamin itu dan tidak sharing, tidak mau menyampaikan ke orang lain banyak. Nanti akan kita bahas di tindak utama yang ada hubungannya dengan aplikasi petani APP itu nanti. Ya, petani APP itu. Teknologi sekarang sudah harus kita ikuti. Teknologi harus kita ikuti, kita harus update terus. Jadi kita ke depan akan punya HP, punya aplikasi yang apabila Bapak itu curiga dengan benih dan lain-lain, Bapak bisa mendeteksi sendiri dengan koordinasi dengan lapangannya. Itu ya, nanti kita bahas di sana. Oke? Oke, sampai di sini jelas ya Pak. Kita Sampai di sini jelas untuk juara ya. Oke, kita maju lagi yuk. Jagung NK Super kurang lebihnya sudah 100-an hari ya, Mas Adi? Ya, Ada yang bawa siapa ini tadi? Petan. Oh, ini ada udah umur berapa Pak? Nama siapa? Petani mana kan? Biar Oh, yang Ini nanam mohon beliau maaf. nih. Ini ada testimoni dari jagung NK Super yang ditanam Pak siapa Pak? Pak Jahri ini di Sebenarnya warnanya bisa lebih di Nibung ya. Siap. Silakan ke depan Pak Jahri. Gunung Pelindung. Kalau Nibung orang nggak tahu. Gunung Pelindung baru tahu. Oh ya. Jadi gini, ini adalah varietas NK Super ini yang ditanam oleh Pak Jahri di daerah Gunung Pelindung. Jagung ini sudah umur berapa Pak? Kasih mic-nya Mas. Oh, udah bisa. Silakan Pak. Oh 100 hari. Nah inilah 100 hari yang dipetik kapan ini? Metiknya kapan? Ini kemarin. Kemarin tuh Kemarin ya. Oh, Oh, ini baru 100 hari ya? 100 hari dipetik, hari ini belum selesai. Oh gitu. Oh, iya. Ada yang mau megang silakan. Biasa kan ada teksturnya. Nih, nggak apa-apa ini, itu daripada yang penasaran, masuk. Pak. Jangan Dilihat, penasaran. Pak, dilihat. Pegang, jangan dilihat. Tuh, Bapak. Biar kita tahu. Ini mohon maaf. Dipatahin nggak apa-apa Pak, satu tuh. Jagung NK Super ini adalah jagung varietas dari Syngenta yang dia spesialis tahan di busuk batang. Ya, ingat ya Bapak sekalian ya. Jagung NK Super ini lebih tahan terhadap busuk batang dibanding varietas yang lain. Jadi kalau NK juara tadi tahan apa? Boleh. Kalau yang NK Super ini tahan busuk batang. Nah, Pak Zari, mohon maaf. Pengalaman Bapak yang sudah menanam sebelum tanam NK Super pasti pernah menanam varietas yang kena busuk batang nih. Iya. Nah, pembandingnya apa? Yang pernah Bapak tanam yang kena busuk batang dengan Sini NK dulu, Super Pak. itu seperti apa? Mohon sharing Pak ke teman-teman. Yang gimana? Kalau yang pernah menanam jagung varietas yang kena busuk batang. Itu seperti
Pakai, perkasa. dipakai. Ya. Perkasa. Mm-mm. Dia kalau terlalu banyak curah hujannya dia banyak busuk batang. Siap. Di lahan yang kita tanami super sekarang ini ya. Iya. Nah, sekarang Pak, intensitas serangan busuk batangnya di tanaman yang sekarang ini Ya alhamdulillah dia bisa dikatakan 99% ya tahan dengan Ya, busuk relatif, Pak. batangnya. alhamdulillah berarti yang Dibandingkan- disampaikan di kampanyenya si Cinta bahwasanya yang MK lain. Super tahan Ini- busuk batang ini terbukti yang ya. mampu. Ya. Nah, itu Pak. Jadi gini, Memang spesialis. yang Pak. perlu saya tegaskan ke teman-teman adalah begini nih. Satu orang petani biasanya kan lahannya ada 3 tempat ini. Ya. 2 tempatnya itu bagus. Tapi yang 1 tempat margin pokoknya agak becek dan lain-lain. Ya itu solusinya adalah NK Super. Di mana ditemukan di banyak lokasi yang busuk batangnya tidak bisa dikendalikan, kita harus segera memilih varietas NK Super. Jadi segmennya seperti itu ya Pak. Itu tujuannya semua untuk menekan kerugian kita. Jadi yang seharusnya potensinya tinggi masih rezeki kita ya itu yang akan kita pertahankan. Jelas Pak? Oke. Ada pertanyaan untuk NK Super? Saya mau nanya Mas ini. Oke, monggo. Ini ada kelebihannya juga nih Enggak, Pak, ya. Apa Mas, nih? Mas. Ini ya sebelumnya silakan. yang Siap? sudah saya Bentar, tanam Pak. ini Bentar, Pak, Dik. walaupun sudah 10 hari nggak kocak. Saya mau Terus nanya, Mas. kopleannya sendiri. Wes, udah saya mau nanya Mas. Mas kan udah pernah nanam ini ya. Hasilnya kira-kira gimana Mas? Dalam satu sak itu? Satu sak itu saya itu kemarin itu ya alhamdulillah 2,5 ton. 2,5 ton. Ya. Bersih. Ini udah bersih, udah ditimbang 2 ton. Ini petani kita juga dari Serdang. Oke, sebentar. Sedikit penyaksian ini. Oke. Sana Mas. Itu, ya, kalau Berapa? gitu. sekitar 5 kilo. Iya, per 5 Iya. kilo. 2 ton setengah. Jelas ya? Iya. Itu bersih, timbangan bersih itu Pak. Iya, timbangan bersih. Gudang. Iya, pokoknya timbangan ini Timbangan ya, lokal. Ya, lokal. 2 ton setengah. 2 ton setengah. Per 5 satu kampil. Iya. Bos jagung yang nimbang maksudnya. Oh, jagung Iya, ya. iya benar. Tapi kalau dibandingkan dengan sumo, lebih unggul dengan sumo kan? Itu semuanya itu tergantung dengan perawatan, Mas. Oh, tergantung perawatan. Iya. Berarti kita lebih bisa unggul juga dengan Iya. super ini. Oke, Ya. jelas begini. Ah. Yang saya tahu yang jenengan inginkan, yang beliau maksud saya tahu. Gini, Bapak punya lahan 3 tempat nih. Yang 2 tempat oke tanamin semua bagus, tapi yang 1 tempat ini kok busuk batangnya luar biasa. Iya. Ya itu yang saya maksud. Pilih. Untuk mengamankan biar potensinya itu tidak berkurang. Tidak hilang lah. Tanaman Bapak ini tadi, yang becek tadi yang banyak itu, tanamnya ini. Jadi sumo dengan super itu tidak bisa dibandingkan bagus yang ini, bukan. Ya. Bukan Jelas ya, pembanding. jelas ya. Harus bisa memahami. Berarti kita cuman membedakan dengan lahan tadi. Ya, untuk menekan kerugian Bapak sendiri. Kalau Gitu. lahan- Nah sekarang begini nih pertanyaannya. Kalau 3 tempat tadi punya Bapak yang kena busuk batang itu tanaman sumo dan hasilnya kurang bagus, terus ditanemin super terus hasilnya maksimal. Sumo dengan super bagusan mana Pak? Sekarang pertanyaannya. Ya kan begitu, jelas ya. Oke, clear? Clear. Itu sebenarnya saya ada satu lagi yang dari Serdang itu yang Mas Rian ini. Cuma ya nanti untuk beliau. Jelas ya, untuk NK Super sekarang kita melihat NK 306 ya. Nah, NK 306 ini adalah dengan petani NK Garuda. Ini belum dikeluarkan, Pak. Ya, sementara dan ini bakal calon mudah-mudahan sih di akhir tahun udah keluar. Ya, itu. Ini mempunyai karakter batang yang cukup lumayan, juga dia ketahanan keringnya cukup bagus, Pak, untuk 306. Nah, itu. Ini untuk NK 306 ini sementara ini masih kita berdayakan, kita uji cobakan di beberapa area, Pak. Nah, alhamdulillah untuk 306 ini dilakukan pun cukup bagus. Terus sekaligus buahnya kita lihat di sini lagi, Pak. Maju. Ini contoh buahnya. Jelas, sudah kelihatan. Sistem perakarannya dia kokoh, ya. Sistem perakarannya dia kokoh, batangnya pun dia besar, dan dia minimal bisa dua tongkol, walaupun dia tidak semuanya, tetapi memungkinkan untuk di barisan pinggir dia bisa dua tongkol. Nah,
Nah ini umurnya juga dia ya nggak terlampau jauh dengan Enka Sumo, tapi ini nanti kita range-kan dia untuk di musim pertama. Mudah-mudahan di akhir tahun ini udah keluar Pak untuk 306. Rendang ya Pak? Ya rendang. Ini udah keluar. Nah saran saya untuk 306 ini nanti untuk di musim-musim MH1, di musim penghujan 1, karena dia relatif lebih ditahan juga dia di daerah arah basah. Nah terus kedua juga untuk 306 ini dia lebih cepat dipanen Pak. Kenapa saya sarankan untuk di MH1 306? Karena ini cepat dipanen supaya nanti kita bisa langsung panen lagi, tanam di musim yang kedua, supaya kita tidak telat dengan cuaca, kan gitu Pak. Memungkinkan untuk di Lampung Timur saya rasa ini akan good, karena apa? Bisa 3 kali nanti Pak. Ini akan lebih cepat dipanen dibandingkan dengan Sumo ya. Nah ini sementara ini belum keluar Pak. Mudah-mudahan di akhir tahun ini atau di awal tahun ini udah keluar dengan label NK Garuda. Ya mudah-mudahan kalau harganya ya mahal. Karena rego nggak rupo Pak. Iya, otomatis. Nah, tapi perlu juga saya sampaikan di sebelah kiri saya ini ada NK 7202. Ini saya kasih pilihan Pak. Ya. Sekilas kalau melihat performa daripada tompol, dari batang, dari akar dan jenis daun, Kayak jago. dari tinggi tanaman, silahkan bapak-bapak amati. Kira-kira sir yang 7207 atau sir yang 306? 306 alasan. Alasannya kenapa Pak? Ini belum tentu Ya. Dengan yang atau 2 itu kan rata-rata 2 tuh Pak. Iya. Nah, ini kan mempengaruhi yang ini. Kalau yang ini otomatis 0, lah pengaruhnya. Ya. Menurut saya secara pribadi. Nah terus ini Pak, ini kan sama kan? Yang ini kan? Ya. Nah, itu sih saya menurut pengamatan. Makanya berarti dia lebih cenderung Bapak memilih untuk yang varietas 7207 berarti ya? Yang Oh, milih yang ini. Ya, Oh. 306. Kalau saya pilih yang ini Pak. Kalau sekilas melihat, Ya, kalau saya pilih yang ini. makanya nanti kita lihat bersama-sama setelah nanti kita tahu hasilnya ya Pak ya. Tapi sekilas bapak-bapak nanti kalau ini di kios sudah ada NK 7207 ini layak untuk ditanam. Ini dengan musim yang keberapa ini Pak Madi di sini? Ketiga. Nah, ini dengan musim yang ketiga performa tanaman masih bisa seperti ini Pak. Di Lampung Selatan, mohon maaf, tanaman jagung itu masih bagus segini Pak. Itu udah pada layu semua, ada yang segini, ada yang masih baru kritis. Pure air hujan apa nyiram? Hah? Pure hujan. Pure hujan Pak, kita belum melakukan penyiraman. Wah, karena habis penyiraman itu udah ilmunya udah dikeluarin semua. darurat. Udah darurat. Beliau militer. saksinya nih Pak Sunarto. Ini beliau lahan sampean ya? Bukan Pak. Ya Pak ya. Umur panen genjah juga Pak, relatif ya, nggak terlalu genjah tetapi relatif bisa dipanen lebih cepat dibandingkan dengan untuk NK Sumo. Makanya saya rasa untuk 306, 7207 ini di MH1. Ya, gitu. Oke. Di 007 James Bond. Andalan. Ini Pak, yang di belakang mohon maju dulu Pak. Nah kita ada lagi Pak NK 007 Andalan. Makanya kita itu Syngenta mohon maaf ada 12 varietas. Ya, ada 12 varietas. Makanya nggak ada ceritanya petani tidak nanam NK. Karena apa? Yang dia relatif tahan bule ada, yang dia tahan leles ada, ya kan gitu. Ya nggak Pak? Yang maafnya ngomong yang umurnya sedikit lebih genjah ada, yang harganya terjangkau ada, Wiro Sableng ada, kita kan? Kita ada 12 varietas. Makanya kita nggak ada ceritanya petani nggak nanam NK, intinya seperti itu. Semua sudah ada di sini. Nah ini kayaknya kalau untuk yang 007 ini, saya Bapak lihat, ini harga bibit terjangkau. Karena kisaran masih di bawah 400 atau bahkan di angka 400-an ya Pak Made ya. Dengan performa batang yang seperti ini Pak, daunnya lebar, terus atasnya juga dia sebetulnya lebat, otomatis dia cukup untuk membuai rambut. Nah untuk di pinggiran barisan pinggir dia memungkinkan juga keluar tongkol dan nggak ada ampong. Ini
ini layak untuk bapak-bapak tanam. 007 adalah nih buat. Coba. Ini muncuknya ya, muncul. Full ya. Ini full Pak. Apa kita nggak ada, maafnya ngomong, memang dari moped ya, moped dan tidaknya itu dari genetik. Nggak bisa lurus kayak semua apa dia ngeruncing gitu? Oh nggak lurus ya. Hampir mirip silindris, hampir mirip kayak inilah. Kita kayaknya nggak ada yang nguncip ya, kecuali yang nggak ada deh. Hampir kayaknya silindris semua. Iya ya. Nggak kayak kompetitor itu kan ada yang udah ujungnya kecil itu kan ada. cuma nggak keluar. Kasar Apa Pak? NK212. ada Pak, masuk proyek. Nah ini kalau di Lampung Selatan kayaknya favoritnya Pak Diki kayaknya. Kayaknya ada Pak Diki di sini. Ini 007 Pak, sini Pak. Andalan. Ya. Nanti pokoknya kalau di kios ada 007, performa tanamannya seperti ini. Ya. Oke. Oh, tenang aja, ready. Nanti kita bicarakan sampai inden. Kita selesaikan seradat di tenda utama. Yuk kita ke tenda Pak. Ya Pak, ke depan lagi Pak. Nanti